Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Fani Rahmasyah Putri, lalu ada Widatri Oktaviani dan Indri Wahyuni. Di sini kami akan menjelaskan tentang laporan keuangan pada kegiatan usaha syariah. Pada awalnya tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas syariah yang meliputi yang pertama itu ada aset atau harta. Aset adalah sumber daya yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan untuk digunakan manfaatnya di masa depan. Beberapa aset bersifat nyata seperti kas dan ada juga yang bersifat tidak berwujud seperti goodwill atau hak cipta. Berikut beberapa contoh akun aset. Yang pertama itu ada aset lancar, yang kedua ada aset tetap, dan yang ketiga ada aset tidak berwujud. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, terima kasih Fani telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi selanjutnya yaitu tentang kewajiban. Jadi, kewajiban atau biasa disebut dengan istilah liabilitas adalah sejumlah dana perusahaan yang dipinjam dari pihak lain atau kreditur dan harus dilunasi sesuai waktu yang sudah disepakati. Bentuk kewajiban yang umum adalah utang. Utang merupakan kebalikan dari piutang, yaitu ketika sebuah perusahaan membeli barang atau jasa dari perusahaan lain secara kredit, utang dicatat untuk menunjukkan bahwa perusahaan berjanji untuk membayar di kemudian hari. Berikut beberapa contoh dari akun kewajiban yang paling umum, yaitu yang pertama adalah utang jangka pendek. Utang jangka pendek itu dibagi menjadi 4 bagian, yaitu utang dagang, utang bank, dan utang gaji dan utang pajak. Yang kedua ada utang jangka panjang, yaitu utang obligasi. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Indri Wahyuni. Saya Indri Wahyuni dari kelompok 4 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu modal atau ekuitas. Ekuitas merupakan bagian dari aset perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham atau pihak ketiga. Pemilik dapat meningkatkan bagian kepemilikan mereka dengan menginvestasikan dana kepada perusahaan atau mengurangi ekuitas dengan menarik dana perusahaan atau prive. Demikian pula, pendapatan meningkatkan sisi ekuitas, sementara biaya-biaya menurunkan ekuitas. Beberapa akun ekuitas umum seperti modal pemilik, penarikan pemilik atau prive, laba ditahan, saham biasa, dan modal disetor. Baiklah, terima kasih. Saya akan kembalikan kepada moderator. Baiklah, hanya itu materi yang dapat kami sampaikan. Maaf bila ada kurang dan salahnya. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.